Lautan luas telah menjadi saksi bisu dari banyak kisah petualangan, pertempuran, dan perburuan harta karun. Di antara semua legenda yang lahir dari samudra, tidak ada yang lebih ikonik dari bajak laut. Mereka adalah pemberontak lautan, penguasa ombak, dan pemburu emas yang tidak tunduk pada aturan siapapun. Dari Kapten Blackbeard yang ditakuti hingga legenda harta karun yang belum ditemukan, kisah bajak laut terus hidup dalam sejarah dan budaya populer. Namun, bagaimana sebenarnya kehidupan bajak laut di masa lalu? Apakah mereka benar-benar seperti yang digambarkan dalam film, atau ada sisi lain dari mereka yang jarang diketahui? Dalam video ini, kita akan menjelajahi dunia bajak laut yang penuh misteri, mulai dari asal-usul mereka, hukum yang mereka ciptakan, hingga bagaimana era kejayaan mereka akhirnya berakhir. Siapkan dirimu untuk perjalanan menegangkan melintasi samudra sejarah. Bajak laut bukanlah fenomena baru yang muncul di era Karibia atau zaman keemasan bajak laut. Sebaliknya, mereka telah ada selama ribuan tahun, hampir sepanjang sejarah pelayaran manusia. Sejak peradaban kuno mulai berdagang melalui jalur laut, bajak laut pun lahir sebagai ancaman bagi para pedagang dan pelaut. Di Laut Mediterania, aktivitas bajak laut sudah tercatat sejak zaman Fenisia dan Yunani kuno. Bangsa Fenisia, yang dikenal sebagai pelaut ulung, sering berhadapan dengan perompak yang menyerang kapal dagang mereka. Bangsa Yunani dan Romawi pun mengalami masalah yang sama. Bajak laut dari daerah seperti Kreta dan Kilikia, sekarang bagian dari Turki, kerap menjarah kapal-kapal yang membawa barang berharga seperti rempah-rempah, emas, dan budak. Bahkan, salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah Romawi, Julius Caesar, pernah diculik oleh bajak laut Kilikia pada abad pertama sebelum Masehi. Legenda mengatakan bahwa Caesar, yang saat itu masih muda, tidak hanya tetap tenang saat diculik, tetapi juga berjanji akan kembali dan menghukum para bajak laut itu. Dan benar saja, setelah dibebaskan, ia mengumpulkan pasukan dan menangkap mereka semua. Namun, aktivitas bajak laut tidak hanya terjadi di Mediterania. Di Asia, Laut Cina Selatan menjadi sarang bajak laut sejak zaman dinasti Tang. Para bajak laut di wilayah ini menyerang kapal dagang yang berlayar antara Cina, Jepang, dan Asia Tenggara. Salah satu kelompok bajak laut paling terkenal di wilayah ini adalah Wokou atau bajak laut Jepang yang sering menyerang wilayah pesisir Cina dan Korea pada abad ke-14 hingga ke-16. Sementara itu, di dunia Islam, bajak laut Barbaria dari Afrika Utara juga terkenal menebar teror di Laut Mediterania dan Atlantik pada abad pertengahan. Mereka sering menyerang kapal-kapal Kristen dan bahkan menculik orang-orang dari desa pesisir untuk dijadikan budak. Mereka menjadi kekuatan maritim yang ditakuti hingga abad ke-19. Bajak laut juga aktif di Samudra Hindia, terutama di sepanjang pantai India dan Teluk Persia. Dengan jalur perdagangan yang kaya akan rempah-rempah dan perhiasan, banyak bajak laut yang mengambil keuntungan dari arus perdagangan yang ramai di sana. Bahkan, Portugis yang pertama kali datang ke India pada abad ke-15 sering harus menghadapi serangan bajak laut setempat. Dari peradaban kuno hingga abad pertengahan, bajak laut selalu menjadi bagian dari sejarah maritim. Mereka bukan hanya perompak yang brutal, tetapi juga cerminan dari ketidakstabilan politik, ekonomi, dan sosial di berbagai wilayah. Namun, periode yang paling terkenal dalam sejarah bajak laut belum tiba. Era tersebut dikenal sebagai zaman keemasan bajak laut, saat bajak laut mencapai puncak kejayaannya di perairan Karibia dan Atlantik pada abad ke-17 dan ke-18. Ketika kita berbicara tentang bajak laut, sebagian besar orang langsung membayangkan kapal-kapal layar besar yang berlayar di lautan lepas, bendera hitam dengan tengkorak dan tulang bersilang, serta sosok bajak laut dengan pedang di satu tangan dan pistol di tangan lainnya. Gambaran ini berasal dari apa yang disebut sebagai zaman keemasan bajak laut, periode yang berlangsung antara tahun 1600
hingga 1730. Pada masa ini, bajak laut berkembang pesat dan mendominasi lautan, terutama di Karibia, Atlantik, hingga perairan Hindia Barat. Latar belakang dari kemunculan bajak laut di era ini berakar pada konflik besar antara kerajaan-kerajaan Eropa seperti Inggris, Spanyol, Prancis, dan Belanda. Negara-negara ini berlomba-lomba untuk menguasai tanah baru di Amerika, serta jalur perdagangan yang menghubungkan Eropa dengan dunia baru. Akibatnya, kapal-kapal dagang yang membawa emas, perak, rempah-rempah, dan barang mewah lainnya menjadi target utama para perompak. Bajak laut memanfaatkan keadaan ini dengan menyerang kapal dagang yang melintas, menjarah muatan mereka, dan menghilang ke perairan yang sulit dijangkau armada kerajaan. Salah satu kelompok yang paling terkenal di era ini adalah para privateer atau bajak laut yang bekerja atas izin kerajaan. Mereka diberikan surat mark oleh pemerintah yang secara legal mengizinkan mereka untuk menyerang kapal musuh selama masa perang. Namun, banyak privateer yang tetap menjadi bajak laut bahkan setelah perang berakhir, karena keuntungan dari menjarah kapal dagang jauh lebih besar dibanding kembali ke kehidupan normal. Henry Morgan, misalnya, awalnya adalah seorang privateer Inggris yang dipekerjakan untuk menyerang kapal dan kota milik Spanyol. Namun, setelah perang usai, banyak mantan privateer seperti dirinya tetap beroperasi sebagai bajak laut murni. Karibia menjadi pusat utama aktivitas bajak laut di masa ini. Wilayah seperti Bahama, Jamaika, dan Pulau Tortuga di Haiti menjadi tempat persembunyian yang sempurna bagi para bajak laut. Kota Nassau di Bahama bahkan dijuluki sebagai Republik Bajak Laut karena di sana tidak ada hukum yang mengikat dan pemerintah lemah dalam menegakkan aturan. Para bajak laut bisa berlabuh, memperbaiki kapal mereka, menjual hasil rampasan, dan merekrut kru baru tanpa takut ditangkap. Masyarakat lokal seringkali bekerja sama dengan bajak laut karena mereka membawa barang-barang berharga dengan harga lebih murah daripada kapal dagang resmi. Beberapa bajak laut paling terkenal sepanjang sejarah berasal dari era ini. Edward Teach, yang lebih dikenal sebagai Blackbeard, adalah salah satu bajak laut paling ditakuti. Dengan janggut panjang yang sering dihiasi sumbu menyala untuk menciptakan efek menyeramkan, ia mengendalikan perairan Karibia dan pantai timur Amerika dengan kapal andalannya, Queen Anne's Revenge. Lalu ada Anne Bonny dan Mary Read, dua bajak laut wanita yang terkenal karena keberanian dan kemampuan bertarung mereka yang setara dengan pria. Kapten William Kidd, yang awalnya seorang privateer, akhirnya beralih menjadi bajak laut dan menjalani akhir hidupnya di tiang gantungan. Namun, kejayaan bajak laut di era ini tidak bertahan selamanya. Seiring berjalannya waktu, negara-negara Eropa mulai bosan dengan gangguan bajak laut terhadap perdagangan mereka. Armada kerajaan dikirim untuk memburu dan menumpas mereka. Pelabuhan-pelabuhan bajak laut seperti Nassau akhirnya diserang dan dihancurkan. Banyak bajak laut terkenal akhirnya tertangkap dan dieksekusi di depan umum sebagai peringatan bagi mereka yang ingin mengikuti jejaknya. Meski demikian, jejak bajak laut di zaman keemasan tetap hidup dalam legenda, buku, dan film yang kita kenal hingga saat ini. Bajak laut bukan sekadar perompak yang mengandalkan keberanian dan kekuatan fisik. Mereka juga pelaut ulung yang memahami pentingnya kapal yang cepat dan persenjataan yang mematikan. Tanpa kapal yang andal dan senjata yang efektif, mereka tidak akan bisa menaklukkan kapal dagang atau bertahan dari serangan armada kerajaan. Oleh karena itu, memilih kapal dan mempersenjatai diri dengan baik adalah kunci keberhasilan para bajak laut. Berbeda dengan kapal perang besar milik kerajaan seperti Spanyol atau Inggris, bajak laut lebih memilih kapal yang lebih kecil, cepat, dan mudah bermanuver. Jenis kapal yang paling sering digunakan adalah sloop dan brigantine. Sloop adalah kapal kecil dengan satu tiang layar, sangat cepat, dan mampu bergerak di perairan dangkal, sehingga memudahkan bajak laut
untuk melarikan diri ke pulau-pulau terpencil atau menyusuri sungai jika dikejar armada kerajaan. Sementara itu, Brigantine sedikit lebih besar dengan 2 tiang layar dan lebih banyak ruang untuk awak kapal serta persenjataan tambahan. Namun, tidak semua bajak laut menggunakan kapal kecil. Beberapa bajak laut yang lebih berani dan berpengaruh berhasil merebut kapal perang besar dari angkatan laut kerajaan dan menggunakannya untuk menebar teror di lautan. Salah satu contoh terkenal adalah Edward Teach alias Blackbeard yang menguasai kapal Queen Anne's Revenge. Kapal ini awalnya adalah kapal perang Prancis yang ia modifikasi dengan lebih dari 40 meriam, menjadikannya salah satu kapal bajak laut paling kuat di zamannya. Dengan kapal sebesar itu, Blackbeard bisa menantang bahkan armada kerajaan yang lebih besar. Selain kapal yang kuat, persenjataan juga menjadi faktor utama dalam kesuksesan bajak laut. Salah satu senjata paling ikonik dalam dunia bajak laut adalah pedang cutlass. Pedang ini pendek, melengkung dan tajam, dirancang untuk pertempuran jarak dekat di atas kapal. Bentuknya yang ringan dan tajam memungkinkan bajak laut untuk dengan mudah bertarung di geladak kapal yang sempit tanpa kehilangan keseimbangan. Karena pertempuran antar kapal seringkali berakhir dengan pertempuran tangan kosong di geladak, pedang cutlass menjadi pilihan utama bagi banyak bajak laut. Selain pedang, bajak laut juga menggunakan pistol flintlock, sejenis pistol yang menggunakan batu api untuk menyalakan bubuk mesiu dan menembakkan peluru. Pistol ini sangat efektif dalam jarak dekat, tetapi memiliki kekurangan utama. Hanya bisa menembakkan 1 peluru sebelum harus diisi ulang, yang memakan waktu cukup lama. Oleh karena itu, banyak bajak laut membawa lebih dari 1 pistol sekaligus, seringkali menyelipkan 2 atau 3 pistol di sabuk mereka untuk berjaga-jaga dalam pertempuran. Namun, senjata paling menakutkan yang dimiliki bajak laut adalah meriam kapal. Meriam digunakan untuk melumpuhkan kapal musuh dari kejauhan sebelum para bajak laut melompat ke atas kapal target. Beberapa jenis meriam yang umum digunakan termasuk cannonball, peluru meriam bundar yang bisa menghancurkan lambung kapal, grape shot, peluru kecil seperti anggur yang menyebar dan mengenai awak kapal, serta chain shot, 2 bola besi yang dihubungkan rantai untuk merusak tiang dan layar kapal musuh. Dengan kombinasi berbagai jenis amunisi ini, bajak laut bisa melumpuhkan kapal target tanpa harus menghancurkan keseluruhannya, sehingga mereka masih bisa menjarah muatan yang ada. Namun, bajak laut tidak selalu mengandalkan pertempuran. Banyak dari mereka lebih suka menggunakan taktik intimidasi agar musuh menyerah tanpa perlawanan. Salah satu cara mereka melakukan ini adalah dengan mengibarkan bendera bajak laut yang sering disebut Jolly Roger. Bendera ini biasanya menampilkan tengkorak dan tulang bersilang di atas latar belakang hitam, menandakan bahwa kapal bajak laut tidak mengenal belas kasihan. Melihat bendera ini, banyak kapal dagang yang memilih untuk menyerah tanpa bertarung, karena mereka tahu bahwa bajak laut bisa jauh lebih brutal jika dipaksa bertarung. Dengan kapal yang cepat, senjata yang mematikan, dan taktik yang licik, bajak laut menjadi ancaman besar bagi kapal dagang dan armada kerajaan. Meski sering dianggap sebagai kelompok kriminal yang hidup tanpa aturan, para bajak laut sebenarnya memiliki sistem hukum dan aturan mereka sendiri. Kehidupan di kapal bajak laut bukanlah kekacauan tanpa kendali, melainkan diatur oleh hukum internal yang dikenal sebagai Kode Bajak Laut atau Articles of Agreement. Kode ini bukan hanya tentang bagaimana mereka membagi harta rampasan, tetapi juga tentang keadilan, persaudaraan, dan aturan disiplin yang harus diikuti oleh semua anggota kru. Salah satu prinsip utama dalam kehidupan bajak laut adalah pembagian kekayaan secara adil. Tidak seperti dalam angkatan laut kerajaan, di mana perwira berpangkat tinggi mendapatkan bagian terbesar dari rampasan, di kapal bajak laut,
Semua anggota kru biasanya mendapatkan bagian yang lebih merata. Kapten memang mendapat bagian lebih besar, tetapi para awak juga menerima jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan prajurit biasa di kapal kerajaan. Ini membuat kehidupan sebagai bajak laut lebih menarik bagi banyak pelaut yang merasa diperlakukan tidak adil oleh angkatan laut resmi. Selain itu, di banyak kapal bajak laut, pemilihan kapten bukan dilakukan berdasarkan keturunan atau jabatan resmi, melainkan melalui pemungutan suara. Seorang kapten hanya bisa memimpin jika dia memiliki kepercayaan dari krunya. Jika dia dianggap terlalu kejam, tidak adil, atau tidak kompeten dalam menghadapi bahaya, kru bisa menggulingkannya dan memilih kapten baru. Hal ini menjadikan kapal bajak laut lebih demokratis dibandingkan banyak pemerintahan pada saat itu. Namun, kebebasan ini tidak berarti kehidupan di kapal bajak laut tanpa aturan. Ada berbagai aturan ketat yang harus diikuti oleh setiap anggota kru. Misalnya, banyak kapal melarang perjudian di antara kru karena bisa menyebabkan perpecahan. Mabuk-mabukan juga diatur dengan ketat, terutama saat kapal sedang berlayar. Dalam beberapa kapal, bahkan ada aturan bahwa perkelahian antar kru harus diselesaikan dengan duel resmi, biasanya menggunakan pistol atau pedang di darat, bukan di atas kapal agar tidak mengganggu operasi mereka. Lalu, bagaimana dengan hukuman bagi mereka yang melanggar aturan? Bajak laut terkenal memiliki cara-cara yang kejam untuk mendisiplinkan anggota mereka yang membangkang. Salah satu hukuman paling terkenal adalah walking the plank atau berjalan di papan, di mana seorang pelanggar akan dipaksa berjalan di atas papan yang menjulur ke laut hingga akhirnya jatuh ke air dan tenggelam. Namun, metode ini sebenarnya lebih banyak ditemukan dalam cerita fiksi dibandingkan fakta sejarah. Hukuman yang lebih umum bagi bajak laut yang melanggar aturan adalah pembuangan di pulau terpencil tanpa makanan dan senjata, atau dicambuk di depan umum untuk memberi efek jera kepada kru lainnya. Selain aturan internal, ada juga bentuk solidaritas di antara para bajak laut. Banyak kapal memiliki kebijakan kompensasi bagi yang terluka dalam pertempuran. Misalnya, seorang bajak laut yang kehilangan tangan atau kaki dalam pertempuran bisa menerima jumlah uang tertentu sebagai bentuk ganti rugi. Ini adalah sesuatu yang hampir tidak pernah ditemukan di angkatan laut kerajaan pada masa itu, di mana tentara yang cacat biasanya ditinggalkan tanpa bantuan. Namun, meskipun kehidupan bajak laut memiliki sistem hukum sendiri, mereka tetap dianggap sebagai ancaman bagi kerajaan-kerajaan besar. Pemerintah Eropa memandang bajak laut sebagai pengkhianat dan kriminal yang harus ditangkap dan dihukum mati. Banyak bajak laut akhirnya menghadapi hukuman gantung jika tertangkap oleh angkatan laut kerajaan. Salah satu tempat eksekusi bajak laut yang paling terkenal adalah Execution Dock di London, di mana banyak bajak laut terkenal menemui ajal mereka. Meskipun pada akhirnya banyak bajak laut yang tertangkap dan dihukum mati, sistem hukum dan cara hidup mereka meninggalkan jejak yang menarik dalam sejarah. Setiap kejayaan pasti memiliki akhirnya. Begitu pula dengan zaman keemasan bajak laut yang perlahan mulai memudar pada awal abad ke-18. Semakin kuatnya angkatan laut kerajaan, meningkatnya patroli di jalur perdagangan, serta perubahan politik dan ekonomi global, semuanya berkontribusi pada runtuhnya era di mana bajak laut pernah berkuasa di lautan. Salah satu alasan utama berakhirnya kejayaan bajak laut adalah semakin seriusnya tindakan kerajaan-kerajaan Eropa dalam memburu mereka. Awalnya, banyak kerajaan seperti Inggris, Prancis, dan Spanyol secara tidak langsung membiarkan atau bahkan mendukung aktivitas bajak laut, terutama melalui sistem privatir, di mana bajak laut diberikan izin untuk menyerang kapal musuh selama masa perang. Namun, setelah perang besar seperti Perang Suksesi Spanyol berakhir, para privatir kehilangan legalitas mereka. Banyak di antara mereka yang memilih tetap menjadi bajak laut murni,
Tetapi kini mereka tidak lagi memiliki perlindungan dari negara, membuat mereka menjadi buronan. Selain itu, pemerintah mulai memperketat keamanan di lautan. Armada kerajaan dikirim dalam jumlah besar ke perairan Karibia, Atlantik, hingga Samudra Hindia untuk memburu dan menangkap bajak laut. Salah satu serangan paling terkenal adalah penumpasan Republik Bajak Laut di Nassau. Nassau, yang sebelumnya menjadi tempat perlindungan bagi para bajak laut, akhirnya diserang oleh Inggris pada tahun 1718 di bawah pimpinan Gubernur Woodes Rogers. Dengan kedatangan armada besar dan tawaran pengampunan bagi bajak laut yang menyerah, banyak yang memilih berhenti dan menerima amnesti. Namun, mereka yang menolak dihabisi tanpa ampun. Di sisi lain, jalur perdagangan juga mengalami perubahan signifikan. Pada abad ke-18, kerajaan-kerajaan Eropa semakin memperkuat kendali mereka atas koloni dan jalur dagang, sehingga bajak laut semakin sulit menemukan kapal yang rentan untuk diserang. Perusahaan dagang besar seperti British East India Company mulai menggunakan kapal yang lebih bersenjata dan berpatroli dalam konvoi, membuat serangan bajak laut semakin sulit dilakukan. Hal ini mengurangi jumlah kapal dagang yang bisa menjadi target empuk bagi bajak laut. Beberapa bajak laut terkenal dari era ini akhirnya tertangkap dan dieksekusi, menandai berakhirnya era mereka. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah Blackbeard yang tewas dalam pertempuran brutal melawan Angkatan Laut Inggris pada tahun 1718. Tubuhnya dipenggal dan kepalanya digantung di tiang kapal sebagai peringatan bagi bajak laut lainnya. Kapten William Kidd yang awalnya adalah privateer akhirnya ditangkap dan dihukum gantung pada tahun 1701. Lalu ada Calico Jack Rackham yang juga ditangkap dan dieksekusi pada tahun 1720. Menariknya, dua anak buahnya yang terkenal, Anne Bonny dan Mary Read, berhasil lolos dari eksekusi karena mereka mengaku sedang hamil. Pada pertengahan abad ke-18, sebagian besar rute pelayaran utama sudah berada di bawah kontrol kerajaan. Bajak laut yang tersisa harus bersembunyi atau kembali ke kehidupan biasa. Beberapa menjadi tentara bayaran, sementara yang lain beralih ke penyelundupan barang ilegal. Meski masih ada aktivitas bajak laut di berbagai wilayah, mereka tidak lagi memiliki kekuatan seperti di masa kejayaan mereka. Meskipun era keemasan bajak laut telah berakhir ratusan tahun yang lalu, kisah mereka tetap hidup dan berkembang dalam budaya populer. Dari buku petualangan klasik hingga film Hollywood yang mendunia, bajak laut telah menjadi sosok yang lebih besar dari kehidupan nyata, berubah dari perompak kejam menjadi pahlawan romantis yang penuh petualangan. Salah satu alasan mengapa bajak laut terus dikenang adalah karena peran mereka dalam dunia sastra. Salah satu buku yang paling berpengaruh dalam membentuk citra bajak laut modern adalah Treasure Island, Pulau Harta, karya Robert Louis Stevenson, yang diterbitkan pada tahun 1883. Buku ini memperkenalkan banyak elemen yang kini menjadi ciri khas bajak laut dalam budaya populer, seperti peta harta karun bertanda X, bajak laut bertopi 3 sudut, kaki kayu, dan burung beo yang duduk di bahu kapten. Karakter Long John Silver, seorang bajak laut cerdik dengan kaki kayu, menjadi salah satu tokoh bajak laut paling terkenal dalam sastra. Selain itu, kisah bajak laut juga sering muncul dalam novel sejarah dan fantasi. Beberapa penulis seperti Rafael Sabatini menulis novel seperti Captain Blood yang mengisahkan seorang dokter yang berubah menjadi bajak laut setelah difitnah. Buku ini kemudian diadaptasi menjadi film yang memperkuat citra bajak laut sebagai sosok pemberontak yang karismatik. Dunia perfilman juga memainkan peran besar dalam membentuk citra bajak laut di mata masyarakat modern. Salah satu film bajak laut paling awal yang populer adalah Captain Blood yang dibintangi Errol Flynn. Film ini menggambarkan bajak laut sebagai sosok yang gagah berani dan berjiwa bebas. Kemudian,
Pada tahun 1950 hingga 1970, film bajak laut terus berkembang, meskipun sempat meredup karena genre lain yang lebih populer. Namun, segalanya berubah ketika Disney merilis film Pirates of the Caribbean, The Curse of the Black Pearl pada tahun 2003. Karakter Kapten Jack Sparrow yang diperankan oleh Johnny Depp dengan gaya eksentrik dan jenaka membawa kembali kejayaan film bajak laut di dunia modern. Franchise ini menjadi salah satu film bajak laut paling sukses sepanjang masa, menginspirasi banyak film, permainan video, dan bahkan atraksi taman hiburan. Di dunia animasi dan serial televisi, bajak laut juga menjadi tema yang menarik. Anime populer seperti One Piece membawa konsep bajak laut ke dalam dunia fantasi, menciptakan petualangan seru yang dicintai jutaan penggemar di seluruh dunia. Bajak laut dalam serial ini digambarkan dengan cara yang unik, menggabungkan elemen komedi, persahabatan, dan perburuan harta karun. Selain film dan buku, bajak laut juga menjadi tema yang sangat populer dalam dunia permainan video. Game seperti Assassin's Creed Black Flag membawa pemain ke dunia bajak laut abad ke-18. Dengan pengalaman berlayar, bertarung, dan mencari harta karun yang realistis. Ada juga game multiplayer seperti Sea of Thieves yang memungkinkan pemain berperan sebagai bajak laut dan menjelajahi lautan bersama teman-teman mereka. Dalam dunia musik dan gaya hidup, elemen-elemen bajak laut juga sering digunakan. Banyak festival bajak laut diadakan di berbagai negara, seperti Gasparilla Pirate Festival di Tampa, Florida, di mana ribuan orang berdandan seperti bajak laut dan berpesta di tepi pantai. Lagu-lagu bertema bajak laut seperti Drunken Sailor juga masih dinyanyikan hingga kini sebagai bagian dari warisan budaya maritim. Dari perairan Karibia hingga Samudra Hindia, bajak laut telah meninggalkan jejak mereka dalam sejarah. Mereka bukan hanya perompak yang mencari harta, tetapi juga simbol pemberontakan, kebebasan, dan petualangan yang tak terbatas. Meskipun zaman keemasan mereka telah berakhir, legenda mereka terus hidup dalam buku, film, dan cerita rakyat. Kisah bajak laut mengajarkan kita bahwa laut selalu penuh misteri, dan di balik setiap ombak mungkin tersembunyi petualangan yang menunggu untuk ditemukan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.